Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai proses safety management, masih tentang hazard identification, dan di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai safety review, HAZOP, kemudian safety checklist, hazard survey, dan sekarang kita akan masuk ke teknik berikutnya yaitu formal and informal review. Jadi ada safety review, dan safety review bisa dilakukan secara formal maupun informal. Oke, jadi pertama ada dua tipe dari safety review. Yang pertama bisa dilakukan informal maupun secara formal. Kita mulai dulu dengan informal. Jadi informal safety review ini bisa dilakukan ketika ada perubahan yang minor, ya, small changes to existing process, and for small bench scale or laboratory processes. Ya, jadi intinya setiap ada perubahan harus ada review. Ya, harus ada review setiap ada perubahan karena bisa jadi mendatangkan hazard yang berbeda dari proses sebelum dilakukan modifikasi. Nah, dalam dilakukannya informal safety review ini biasanya cukup 2 atau 3 orang yang melakukan safety review. Ya, orang-orang itu tentu saja adalah individual yang responsible untuk proses tersebut. Bisa technician, supervisor, dan juga engineer. Atau safety engineer, chemical engineer, process engineer, bersama dengan superintendentnya misalnya. Seperti itu ya. Dan sebenarnya tidak rigid juga harus 2 atau 3 ya. Intinya ini bisa dilakukan secara lebih informal fashion seperti di sini dikatakan. Informal fashion ya, yang include lively dialogue ya, bincang-bincang, berdiskusi, berbagi exchange idea dan melakukan penyusunan rekomendasi bagaimana improvement itu bisa dilakukan untuk meningkatkan level safety dari proses tersebut setelah dilakukan modification. Ya. Dan again ini dilakukan secara informal fashion ya. Yang diexamine, yang dieksaminasi adalah proses equipment, operating procedure, kemudian ada suggestion, ada recommendation yang dikeluarkan bagaimana agar safety-nya itu bisa diimprove. Dan ini tentu saja bukan untuk sekedar review saja ya, bukan untuk ya have fun, ngopi bareng seperti itu tidak ya. Tetap ada dokumentasi. Dan dokumentasi bisa dibuat minutes of meeting, email, dan bahkan bisa dibuat memo. Jadi memo ini di perusahaan, di company itu punya power ya. Punya power, dia itu ditandatangani oleh higher level ya, manajemen level, dan dia punya kuasa. Intinya dia punya power seperti hukum untuk diimplementasikan. Ya, jadi yang paling yang paling simple itu tentu saja hanya email, ya, email beserta slide yang dibutuhkan misalnya untuk backup data. Tapi yang lebih powerful lagi itu adalah dilakukan pembuatan memo. Ya, yang lebih strong lagi tentu saja penyusunan SOP yang baru misalnya seperti itu. Ya, jadi ada memo, ada dokumentasi yang akan di-circulate di dalam company untuk diimplementasikan ya. Jadi tetap produk dari safety review itu adalah dokumentasi yang memiliki power untuk diimplementasikan di company dan akan disirkulasi, akan disosialisasi kepada setiap orang yang punya kepentingan dengan proses tersebut ya. Engineer, maintenance, operator, supervisor, superintendent, manager, dan lain sebagainya. Ya. The improvement must be implemented ya before the processes is operated ya. Ya, jadi sebelum jadi rencana atau desain atau redesign atau modification plan sebelum dieksekusi itu dibaca dulu, direview dulu oleh orang-orang ini. Kemudian setelah ada idea untuk mengimprove tingkat levelnya, seperti itu misalnya pemasangan rupture disk, pemasangan relief valve misalnya, atau penyusunan SOP yang cocok seperti itu. Ya, semua improvement recommendation ini didokumentasikan dan harus diimplementasikan dulu sebelum proses itu bisa dijalankan, dieksekusi. Nah, sekarang formal safety review. Nah, formal safety review itu perlu dilakukan ketika ada new process. New process ya, bukan modification. Bukan minor modification. Atau ketika ada substantial changes
di existing proses. Misalnya perubahan material, perubahan bahan baku, perubahan equipment, perubahan kondisi operasi yang cukup signifikan. Ya, itu perlu dilakukan formal review. Ya, formal review itu three-step procedure, nanti kita akan cek prosedurnya. This consists of pertama preparing detail format, preparing the detail formal safety review report. Having a committee to review the report and inspect the process, and developing improvement in the design and operating procedure, and then implementing the recommendation. Ya, jadi ada three-step procedure. Yang pertama adalah memprepare detail reportnya, ya, detail formal safety review report. Ya, jadi bukan cuma sekedar memo, harus ada report yang dicetuskan, yang harus ada report yang di-compile, di-prepare, dan nantinya tetap harus di-approve, disosialisasikan, dan disirkulasikan ya di company. Dan juga harus ada committee yang akan mereview dari report dan melakukan inspeksi dari proses tersebut. Kemudian tentu saja harus ada improvement, harus ada rekomendasi bagaimana desain dan operating procedure-nya itu bisa disesuaikan dengan kondisi yang levelnya aman, safe. Barulah diimplementasi rekomendasi tersebut sebelum akhirnya new proses ini betul-betul diimplementasikan atau substantial changes ini betul-betul diaplikasikan. Nah, formal safety review report itu akan include following section ya. Yang pertama introduction. Ya, jadi sebenarnya kalau report itu juga again tidak rigid ya, tidak saklek. Semua company punya stylenya masing-masing, punya standarnya masing-masing ya. Kita akan review basicnya aja ya. Intinya informasi-informasi yang akan disebut di sini itu minimal ada dalam report dari formal review. Pertama adalah introduction. Tentu saja selalu ada overview atau summary. Ya, jadi manajemen level tuh tentu akan membaca yang simple-simple, yang singkat-singkat seperti ini. Ya, manajemen level tidak bisa membaca yang terlalu dalam, engineering report yang terlalu dalam, PNID yang mendalam, tidak. Mereka tidak punya waktu untuk itu. Mereka punya banyak duty yang jauh lebih penting, ya, jauh lebih berisiko, ujung tombak keberlangsungan perusahaan. Jadi summary overview ini sangat penting untuk higher level ya. Manajemen level mereka akan refer ke situ. Jadi pastikan kita menyusun informasi yang betul-betul sudah condense, tidak terlalu heavy dalam hal rumus, formula, kata-kata yang very technical, no, tapi harus dikemas dengan baik ya. Provides a brief summary of the result dan of the formal safety review. This is done after the formal safety review is complete. Ya, jadi harus dilakukan dulu baru dilakukan overview dan summary tentu saja ya. Kemudian proses overview. Ya, jadi masuklah kita ke prosesnya. Masih dalam introduction. Jadi dalam hal ini kita akan provide brief description dari proses ya dengan penekanan pada major hazard dalam proses tersebut. Major hazardnya apa? Apakah bahan bakunya itu flammable, eksplosif, seperti itu ya. Apakah reaksinya eksotermik, ada potensi runaway reaction atau tidak ya. Baru kita masuk ke reaction yang lebih detail dan stoichiometrinya. Di sini tentu saja kita akan menjabarkan chemical reaction-nya apa, termasuk persamaan reaksi serta stoichiometry. Bahan baku, reaktan, enzim tentu saja ada di sini juga. Dan juga kondisi operasi. Kemudian engineering data, ya di sini kita akan menjabarkan lagi, kita mention lagi temperaturnya, pressure-nya, dan relevan physical property dari material-material yang digunakan. Itu juga bisa diawali di reaction dan stoichiometry, tapi akan lebih detail lagi ya pemaparannya dalam engineering data. Physical property data ada di situ. Oke, kemudian raw material dan produk ini akan dielaborate lebih detail di section kedua. Ya, dan di situ akan dijabarkan spesifik hazard dan handling problem dari masing-masing material dan juga produknya tentu saja dan juga katalisnya seperti itu. Di sini kita akan mendiskusikan prosedur bagaimana hazard tersebut bisa diminimalkan. Ya,
Apakah perlu inert dalam equipment kita, atau apakah perlu dilakukan pada kondisi yang kering misalnya, something like that ya. Pada eh, kondisi pressure atau temperature berapa, penyimpanannya, pressure juga ya, penyimpanannya apakah disimpan dingin, disimpan kering, atau seperti apa. Ya, jadi semuanya dijabarkan di raw material dan produk masih dalam report formal review. Barulah kita masuk ke equipment setup, kita jabarkan, kita deskripsikan equipmentnya, konfigurasi dari equipmentnya, dari mesin, dari kolom, ya, sketsanya juga. Ya. Jadi gambar teknik dari kolom, kolom distilasi, kemudian storage, separator, ya, reaktor, semuanya ada di sini. Baru tentu saja specification ya, spesifikasi dari equipment dan tentu saja manufacturer name-nya harus ada ya supaya kita tahu kalau ada problem kita bisa ke vendor, ke manufaktur tersebut. Model number-nya harus ada. Ini sebagai identifikasi dari equipment tersebut ya supaya gampang kita misalnya kita butuh klarifikasi dari vendornya langsung kita bisa tanya di situ. Di sini kita juga akan menjabarkan physical data dan design information dari equipment yang kita pakai. Oke, kemudian nah di sini yang lebih dalam lagi prosedur. Normal operating procedure tentu saja ini basic kita ya. Normalnya seperti apa? Ya. Supaya kita tahu kalau kita tahu normalnya seperti apa, maka deviasi-deviasinya sudah bisa kita antisipasi. Kemudian safety procedure. Kita akan provide deskripsi unique concern associated with the equipment, material, dan specific procedure to minimize the risk. Ya, jadi di sini kita udah mulai detail dalam safety. Kita address, kita nyatakan concern-concern apa sih dalam equipment kita. Misalnya dia rotating equipment, kecepatan tinggi, maka kita perlu hati-hati. Atau dia equipment yang pakai listrik, sehingga ada potensi kesetrum misalnya. Kita jadi lebih hati-hati. Atau dia pressure-nya tinggi, pipa ini, reaktor ini, kolom ini pressure-nya tinggi, maka kita harus hati-hati. Ya. Jadi bukan hanya equipment, tapi materialnya apakah flammable, eksplosif, toxic, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kita melakukan emergency shutdown, misalnya ada gempa, misalnya ada proses upset, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana prosedur emergency shutdown? Di sini kita akan mendeskripsikan prosedur untuk shutdown equipment-nya, ya, dan juga bagaimana ketika ada major leaks, ya, kebocoran parah, reaction yang runaway, bagaimana kalau blackout, loss of electricity, bagaimana kalau air maupun air pressure-nya habis, yang bisa mengganggu proses, mengganggu reaksi, bagaimana kita melakukan emergency shutdown. Fail-safe procedure, bagaimana memastikan ketika equipment itu failure-nya itu bisa diselesaikan dalam kondisi yang safe. Jadi fail tidak berujung kepada catastrophic, fail yang safe. Ketika dia fail, misalnya dia akan menutup supaya tidak ada tumpahan ke atmosfer misalnya. Ketika dia fail, maka jalur listriknya mati supaya tidak ada potensi kesetrum misalnya ya. Di sini kita akan mengexamine konsekuensi dari ketika utility itu fail. Misalnya bagaimana kalau steam itu loss. Bagaimana kalau mati lampu. Bagaimana kalau cooling water mati. Bagaimana kalau air pressure mati sehingga control valve tidak bisa digunakan. Bagaimana kalau ada problem dalam inert sehingga ada potensi kita tidak bisa membersihkan suatu kolom, suatu pipa dari sisa-sisa gas atau sisa-sisa material fluid yang ada di dalamnya. Tidak bisa kita lakukan inerting. Bagaimana kita fail safe procedure-nya? Di sini dideskripsikan what to do untuk masing-masing kasus. Sehingga setiap kali ada failure, itu failnya tetap bisa diselesaikan dalam kondisi yang safe, sampai akhirnya kita melakukan troubleshooting untuk problem tersebut. Ya. Kemudian major release procedure. Jadi bagaimana kita merilis ketika ada fail, ketika ada
Misalnya tekanan terlalu tinggi ketika ada relief atau release, bagaimana itu prosedurnya, apalagi kalau itu major. Kita deskripsikan dalam report ini what to do ketika ada event dari major spill atau major release ke atmosfer dari material yang flammable atau toxic. Apakah langsung ke atmosfer atau ada jalur misalnya ke scrubber atau ke knockout drum, apakah ke flare, itu semuanya perlu di-elaborate di sini. Baru water disposal procedure, bagaimana kalau ada material yang sifatnya liquid dan dia toxic, hazardous, itu bagaimana dia di-collect, di-handle, di-netralisasi, dan kemudian dibuang pada level baku yang baik. Ya. Bagaimana clean up procedure? Ya. Ketika dilakukan maintenance shutdown, bagaimana kita pembersihannya? Pipa ini bagaimana pembersihannya? Kemudian separator itu, kolom itu, reaktor itu bagaimana pembersihannya, storage, semuanya itu harus ada. Ya. Jadi sebagai safety engineer atau chemical atau process engineer, bukan cuma operasi saja yang harus kita pikirkan, tapi bagaimana ketika lagi shutdown, kita bersih-bersihnya itu seperti apa. Ya, jadi dapat kita lihat di sini bahwa ini formal safety review report ini jauh lebih masif dari sekedar memo yang singkat ya. Jadi makanya dia harus dilakukan secara formal. Baru ada safety checklist ini gini ya. Jadi formal review ini merupakan satu teknik tapi dia combine langsung dengan teknik safety checklist. Ya. Di sini kita akan menyiapkan complete safety checklist untuk digunakan oleh operator dalam mengeksekusi operasinya. Ya, tentu saja checklist ini juga digunakan ketika akan dilakukan startup. Ya, dan material safety datasheet ini nggak pernah lupa harus ada MSDS. Ya, karena tadi toh di bagian sebelumnya sudah dijelaskan tentang raw material beserta hazardnya ya. Nah, di sini bagian yang lebih detail untuk material safety data sheet. Oke, seperti itu. Dan kemudian di bagian berikutnya kita akan bahas juga bagaimana contoh dari safety review ini. Oke, terima kasih.